Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal persiapan penilaian akhir semester atau PAS Kimia kelas 11 semester 2. Nah, jadi tentunya cocok sekali buat kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk PAS ini ya. Nah, di video kali ini saya bahas 15 soal ya. Totalnya ada 30 soal tapi durasinya nanti cukup panjang, jadi saya bagi jadi 2 part ya. Jadi 15 soal di video kali ini dan lanjutannya di video satu lagi nanti di part keduanya ya. Oke, untuk persiapan PAS Kimia kelas 11 semester 2 ini berarti materi-materi yang harus dikuasai adalah teori asam basa, bisa juga perhitungan asam basa itu sendiri ya. Asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, perhitungannya berbeda-beda ya. Ada titrasi asam basa, ada larutan penyangga atau buffer, ada hidrolisis, ada kelarutan dan hasil kali kelarutan, serta terakhir ada koloid. Jadi banyak hitungannya nih ya di semester 2 ini. Oke, gimana soal-soal, gimana penyelesaian dan pembahasannya? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, soal nomor 1 ada reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ada 2 reaksi yang ditanya spesi yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Oke, saya tulis ulang lah ya, ini reaksinya. Jadi kalau memang sudah ada yang lupa-lupa gitu ya, lupa-lupa ingat ya. Jadi kalau saya buat satu spesi di sini, saya lihat langsung di sebelah kanannya spesi yang mirip dengan dia apa. Nah, saya ambil ini. Lalu kita analisa ini. Nah, apa sih yang berbeda, apa sih yang berubah gitu. Nah, kan di sini terlihat bahwa H plusnya lepas. Ya, lepas H plus. Ya, maka yang melepas H plus itu adalah asam. Sedangkan setelah dia ngelepas, dia menjadi basa konjugasinya. Tahu yang kedua ini, berarti mirip kan dengan ini. Nah, lihat nih perubahan apa yang terjadi. Kan dari CH3COH menjadi CH3COOH2+, berarti ada penangkapan H+, tambah H+-nya. Nah, jadi menangkap H+ ya. Spesi yang menangkap H+, basa, dan ketika dia sudah menangkap, dia menjadi asam konjugasi. Jadi di satu reaksi ini ada 2 pasang ya. Jadi bisa asam dan basa konjugasi, bisa basa dengan asam konjugasinya. Begitu juga dengan nomor 2. Kalau lihat N2H4 kan pasti mirip-mirip dengan ini kan. Nah, ini kalau kita lihat nih malah nangkap ya, nangkap H plusnya. Jadi bertambah di kanannya tuh ada plus. Hanya bertambah dari 4 jadi 5. Maka ini adalah spesi basa. Ini jadi asam konjugasi. Nah, dengan cara yang sama H2O menjadi OH-. Lihat kan H plus lepas ya atau berkurang ya. Maka ini adalah spesi yang melepas asam. Nah, ketika ngelepas dia sisanya menjadi basa konjugasi. Jadi di sini juga ada 2 pasangan ya, asam basa konjugasi. Nah, tinggal lihat opsinya A, B, C, D, E. Yang A apakah HClO4 pasangannya CH3COH? Tidak. Ini juga tidak, ini juga tidak. Nah, ini dia. Ini tidak. Opsi yang tepat adalah yang D ya. Atau kalau mau cepatnya, triknya, kita tinggal analisis saja, tinggal cek saja mana yang selisihnya H+. Kan di dadu ini N2H4 menjadi N2H5+, berarti ada selisih H+. Nah, ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Ya, jadi tinggal lihat aja mau H+-nya bertambah atau berkurang, yang penting selisih H+. Nah, itu pasangan konjugasi ya. Oke, lanjut nomor 2. Kita ngitung ya, ada 1,12 gram KOH dilarutkan dalam 500 ml air. Berapa pH-nya? Oke, KOH adalah suatu basa kuat ya, bervalensi 1 karena dia melepaskan 1 OH- ya. Nah, katanya 1,12 gram masanya, MR-nya ada. Oke, jadi kita cari dulu deh molaritasnya. Massa per mr kali 1000 per volumenya dalam mililiter. Masukkan angkanya 1,12, mr nya dikasih tahu 56,
1000 dibagi volumenya 500 mili ya. Ini kan bisa dicoret 2,24 per 56 ini berarti 0,04 molar. Jadi di sini 0,04. Nah, kita pindah ke sini. Kenapa sih pindah ke OH minus? Ya, dari OH minus nanti bisa kita hubungkan jadi ketemu pH-nya ya. 4 kali 10 pangkat minus 1. Oke, POH dulu. POH kan minus logaritma dari OH minus. Ini kok 1 ya, 2 ya. 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka 2 min log 4 ya. Sedangkan pH kan 14 kurang POH. Berarti 14 min 2 min log 4. 14 minus 2, 12. Minus ketemu minus jadi plus ya. 12 plus log 4. Opsinya yang E. Lanjut. Ada asam benzoat pH-nya 4 minus log 6. Tetapan kesetimbangannya itu Ka ya. 6 kali 10 pangkat minus 5. Yang ditanya massa. Oke, jadi kita punya pH 4 min log 6. Berarti kan konsentrasi H plusnya ini adalah 6 kali 10 pangkat minus 4. Lalu ada tetapan ya. Tetapan itu K ya. Jadi Ka ini untuk asam 6,0 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kalau ada H plus ada Ka, nah kita cari hubungannya. Nah, jadi ada hubungan antara H plus dengan Ka, di mana H plus sama dengan akar Ka dikali molaritasnya si asam itu. Nanti dari molaritas itu kita bisa dapat massa, gitulah. Jadi H plusnya 6 kali 10 pangkat minus 4. Ka-nya tadi 6 kali 10 pangkat minus 5 kali molaritas si asamnya. Oke, dikuadratkan ya kedua sisi. Jadi ini 36 10 pangkat minus 8 jadinya. Akarnya lepas. Nah, jadi molaritas asam itu sama dengan 36 kali 10 pangkat minus 8 dibagi 6 kali 10 pangkat minus 5. Jadi ini 6 kali 10 pangkat minus 3 ya. Molar atau 0,006 ya. Nah, kan intanya massa. Jadi kayak rumus di soal nomor 2 tadi. Jadi M sama dengan massa per mr kali 1000 per volume dalam mili. 0,006 massa yang dicari. MR-nya dikasih tahu 122. 1000 per 1 liter kan 1000 mili ya. Oke, ini jadi habis. Oke, jadi massa tinggal kali silang aja ya. 122 kali 0,0006 dapatlah 0,732 gram. Opsi yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 4. Jika diuji dengan menggunakan indikator universal, ada HCOH, suatu asam lemah, menghasilkan warna yang sama dengan asam sulfat, asam kuat. Oke, jadi mereka menghasilkan warna yang sama ya. Jadi yang lemah dengan yang kuat warnanya sama ya katanya dihasilkan. Berapa harga tetapan atau Ka dari si HCOOH tersebut? Oke, jadi Q-nya jadi yang warna sama ini. Warna sama berarti pH-nya sama. pH sama artinya konsentrasi H plusnya juga sama. Ini poin pentingnya di sini. Maka konsentrasi H plus dari si HCOOH itu akan sama dengan konsentrasi H plus dari si H2SO4. Nah, cuma cara menentukan konsentrasi H plus dari asam lemah asam kuat kan berbeda. Nah, di situ harus hati-hatinya ya. HCOH asam yang lemah kan, berarti
konsentrasi H plusnya sama dengan akar Ka kali molaritas asam itu. Sedangkan H2SO4 suatu asam kuat bervalensi 2. Nah, di sini molaritasnya dikali dengan valensinya. Nah, jadi hati-hati ya, beda kuat lemah aja bisa beda rumus. Jadi harus hafal lah ya. Ada beberapa yang familiar yang memang harus sudah dihafal. Oke, akar Ka itu yang dicari ya. Nah, molaritas HCOH kan 0,2. Molaritas asam sulfatnya 0,003. H2SO4 itu bervalensi 2 ya. Akar Ka kali 0,2 sama dengan 0,006. 0,006 ini 6 kali 10 pangkat minus 3 ya. Jadi biar bisa dikuadratkan di kedua sisi, jadi biar enak ya. Jadi ini ya akarnya habis. Nah, jadi ini 36 kali 10 pangkat minus 6 jadinya. Maka Ka 36 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 1. 18 kali 10 pangkat minus 5. Oke, nggak ada di opsi ya. Berarti 1,8 kali 10 pangkat minus 4. Mundur ya. Oke, opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, nomor 5, asam asetil salisilat biasa dikenal dengan aspirin ya. Digunakan sebagai obat analgesik. Katanya ada 1,3 ons larutan obat ini dengan dosis 65 kali 10 pangkat minus 2 gram. pH-nya 1,75 kali plus log 6. Berapa pKa? Kalau ditanya pKa kan berarti nanti kita butuh Ka. Kurang lebih begitu ya. Berarti karena ini adalah asam yang lemah, ada pH. Jadi kita bongkar dulu segala kemungkinannya ya. Jadi ada pH sama dengan 1,75 plus log 6. Hati-hati dengan plus ini ya. Kalau ini minus, maka tadi H plusnya sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 1,75 bisa langsung. Tapi kalau plus dia jadi 1 per ya. 1/6. 10 pangkat min 1,75. Ya, sekali lagi itu karena plusnya ya. Mungkin di matematika pasti kalian sudah pelajari lebih dulu ya. Karena ini opsinya per-peran ini ya. Oke, lalu kita punya apa lagi ya? Kita belum punya molaritas ya. Jadi molaritas sama dengan massa per mr kali 1000 per mililiter larutannya ya. Oke, tapi larutannya ini masih dalam ons katanya ya. 1,3 ons berarti sama dengan 1,3 kali 28,35 ya gram ya. Nah, ini dapatlah ini 36,85 gram. Oke, ini kan larutan ya katanya tadi ya, larutan. Larutan kan kita biasanya dalam mili kan. Ya, cuma harusnya dikasih tahu massa jenis ya, rho. Jadi kalau nggak ada kita anggap rho-nya sama dengan 1 seperti air ya. Gram per mili. Jadi 36,85 gram sama dengan 36,85 mililiter. Oke, tinggal masukkan masanya tadi 65 kali 10 pangkat minus 2 per MR-nya sudah dikasih tahu 180 kali 1000 dibagi 36,85. Nah, ini hasilnya 0,098 ya. Jadi kita bulatkan aja lah ya 0,1 M. Ya, karena nanti perhitungannya ini biar pas ya. Sesuai dengan opsinya. Oke, molaritas ada, H plus ada, berarti kan, nah bagaimana hubungannya seperti soal yang tadi? Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali M. Konsentrasi H plusnya 1/6 kali 10 pangkat min 1,75 sama dengan akar Ka yang kita cari, molaritasnya 0,1.
kuadratkan kedua sisinya ya, seperti tadi. Berarti ini sepertiga 6. Ini jadi 1,75 dikali 2, 3,5 ya. KA kali 0,1. Maka KA sama dengan dibagi ya, 1/36 kali 10 pangkat minus 3,5. Ini 10 pangkat min 1 ya. Naik ke atas jadi 1/36 kali 10 pangkat minus jadinya 2,5 ya. Oh ya, yang tanya PKA, sorry. PKA sama dengan min log KA. Min log 1/36 kali 10 pangkat min 2,5. 2,5 min log 1/36. Oke, yang A. Oke, lanjut. Nomor 6. Ada uji ya, 5 sampel pakai 2 indikator di ujinya. Oke, ini ada 5 sampel, ada 2 indikator, metil merah MM, kresol merah ya. Oke, ini ada data-data hasilnya. Larutan mana yang mengandung ion H3O+ lebih banyak daripada ion OH-? H3O+ ini seperti H+ ya, asam ya, indikasi asam ya. Asam kan kita tahu pH-nya lebih kecil dari 7 kan. Oke, jadi kita ceklah dulu ya satu persatu lah. Jadi kayak larutan 1. Kalau pakai MM katanya dia warna merah. Merah itu kan artinya trayeknya kan merah ke kuning, 4,4 ke 6,2 ya. Berarti merah itu 4,4 atau 4,4 ke bawah. Ini gini deh, 4,4 gini. Kalau dia pakai kresol merah, katanya warna kuning. Kuning itu 7,0 atau ke bawahnya. Nah, ini kan. Nah, jadi kalau digabung ini kan masih termasuk di bawah 7 kan. Jadi ini masih bisa dikategorikan asam atau konsentrasi H3O+-nya lebih tinggi gitu loh daripada OH-nya. Kita coba yang lain ya. Yang senyawa 2, larut sampel 2. Yang pertama dia kuning. Kuning itu kan berarti kalau pakai MM dia kuning, pH-nya lebih besar atau sama dengan 6,2. Nah, kalau tinggi kan di atas 6,2 jauh berarti bisa basah ya. Kalau dia pakai kresol merah, dia warna merah. Warna merah itu kan 8,8 tuh. Nah, berarti udah terbukti lah ini pasti di atas ya, di atas 8,8. Ini basah ya. H3O+-nya dikit. Ini tadi masuk, ini nggak masuk ya. Yang ketiga caranya sama, MM warna jingga. Jingga itu kan diantara ya, berarti pH-nya lebih besar atau sama dengan 4,4, lebih kecil atau sama dengan 6,2. Diantara kan, Magicu ya, merah jingga kuning. Sedangkan pakai kresol merah, katanya dia warna kuning. Kuning itu berarti pH-nya lebih kecil atau sama dengan 7. Ya, ini kan lebih kecil dari 7, ini di antara 4 sampai 6 ya, berarti masih kategori asam ya. Masih boleh nih. 4 dia warna kuning, kalau pakai MM berarti pH-nya besar atau sama dengan 6,2 ya. Tapi kalau pakai kresol merah dia warna jingga. Nah, jingga itu kan diantara, di pH-nya lebih besar sama dengan 7,0, kecil sama dengan 8,8. Nah, kan bisa hampir 8 ya. Kalau di atas 8 itu kan sudah basah lah ya, di atas 7 itu sudah basah. Berarti ini lebih cenderung ke basah nih. Enggak terikut ya. 5. Kalau MM katanya dia warna kuning, pH-nya itu besar sama dengan 6,2. Tapi kalau dia kresol merah, dia warna kuning, pH lebih
lebih kecil ya, 7,0. Nah berarti tunggu dulu, tadi kuning. Oke, jadi di antara 7 sampai 6,2 ya, masih kategori asam ya. Nah jadi 3 ini yang masuk, 1, 3, 5. Mana dia? C. Lanjut nomor 7, ada 3 reaksi asam basa. Lalu pernyataan yang tepat untuk reaksi-reaksi tersebut tuh apa? Oke, harus bongkar lagi nih. Nah, reaksi yang pertama seperti yang tadi soal nomor berapa lah ya. Ini dan ini adalah pasangan konjugasinya ya. Asam basa konjugasi. Ini H2O. Nah, dia nangkap H+ ya, jadi H3O+. Yang menangkap H+ basa, ini menjadi asam konjugasi. Ini Bronsted-Lowry ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini dia Arrhenius, asam katanya melepaskan H+ itu ya dalam air ya. Jadi ini asam karena melepas H+ kan. Kalau ini Lewis, dia mainnya bukan H+an lagi, tapi dia main pasangan elektron. Nah kalau lihat, kalau kita tahu kan N itu kan masih punya satu pasang gini kan. Saya gambar deh, N, H, 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 di sini ada sepasang. BF3, B golongan 3, tiga-tiganya udah kepakai sama si F, jadi dia nggak punya lagi. Ya makanya nanti N ini akan menyumbangkan ke sini nih ya untuk joinan mereka. Jadi H, N, H, nah, dikasih tanda gini karena ini memberitahu bahwa ini lo N lo yang ngasih gitu ke si B, tapi dipakai secara bersama seperti di kelas 10 namanya kovalen koordinasi ya. Oke, datif ya. Oke, nah jadi kan di sini terlihat bahwa NH3 yang memberi pasangan elektronnya. Yang memberi pasangan elektron bersifat basa. Yang menerima asam menurut Lewis. Jadi tinggal cek aja nih satu-satu. Yang A, H2O reaksi 1 apakah bersifat asam? Salah, basa ya. H2C2O4 ini Arrhenius ya, jadi asam, melepas H+. NH3 basa karena mendonorkan protonnya ya. NH3-nya basa karena mendonorkan proton. Tapi kan konsepnya di NH3 ini, di Lewis ini bukan proton. Dia memang donor tapi bukan proton, donor pasangan elektron. Jadi ini salah. BF3 bersifat asam karena menerima pasangan elektron. Oke, ini yang benar ya. HClO2 dan H3O+ pada reaksi 1 merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah ini kan nggak ada hubungannya ya, mereka nggak ada selisih H+ ya, jadi bukanlah. Yang tepat yang dadu ya. Oke, nomor 8 nih hidrolisis. Nah, agak ribet ya, jadi kita cek satu-satu ya. Ada tabel data yang belum lengkap dari uji hidrolisis larutan garam. Ada 3 garam. Ada uji lakmus, ada persamaan reaksi hidrolisisnya. Nah, data mana yang tepat untuk melengkapi tabel nomor 1, 2, 3 tersebut ya. Oke, kita dari mulai yang pertama, HCOOK, HCOO- tambah K+. HCOO- berasal dari HCOOH yang merupakan asam lemah. Jadi ini bisa terhidrolisis. K+ datang dari KOH, basa kuat, jadi tidak terhidrolisis. HCOO- tambah H2O, HCOOH tambah OH-. Jadi bersifat basa ya. Ini jadinya bersifat basa. Berarti basa membuat lakmus menjadi biru. K+ tidak bisa ya. Dengan cara yang sama,
Ini kita bongkar dulu aja semua, baru nanti tinggal jawab. NH4 plus Cl min. NH4 plus dari NH3, basa yang lemah, berarti konjugasinya bisa. Cl minus datang dari HCl, berarti ini konjugasinya lemah ya, tidak terhidrolisis. NH4 plus tambah H2O, bisa NH3 tambah H3O plus ya. Ini asam ya, asam memerahkan lakmus. Cl minusnya tidak bisa ya, tidak terhidrolisis. Satu lagi ada K2S, 2K plus tambah S 2 min. K plus seperti yang di atas tidak terhidrolisis, sedangkan S2 min datang dari H2S asam lemah, berarti ini konjugasinya kuat nih, bisa terhidrolisis ya, bisa bereaksi dengan air. S2 min tambah H2O, H2S plus OH min, setarakan dulu minusnya, baru setarakan jumlah H-nya. K plusnya tidak bisa ya. Oke, ini karena ini maka ini basah, berarti membirukan lakmus. Kita lihat soal nomor 1, HCOOK ini kan tadi membirukan lakmus, berarti ini biru ya, maka coret yang merah. Lalu yang kedua NH4Cl, tadi kan dia asam ya, memerahkan ya, berarti coret yang biru. Nah, di peluangnya kan biru merah, ini juga coret dong berarti. Opsinya tinggal berarti C atau E. Nah, untuk reaksi yang ketiga katanya hidrolisisnya hanya parsial ya, si S2 min saja yang bisa. Lagian kan K plus nggak bisa kan, coret aja nih. Berarti udah pasti jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 9. Ada CH3COH, ada NaOH, berapa pH campuran? Oke, kita cek dulu apakah ini hidrolisis atau buffer ya. CH3COOH, NaOH, CH3COONa plus H2O. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya kalau mau dihitung di sini boleh terpisah ya. Tinggal kalikan ya volume dengan molaritas, berarti 200 kali 0,1. Berarti ini 20 ya, 20 milimol. NaOH nya juga sama ya, 200 kali 0,1, 20 milimol. Oke, 20 belum ada. Di sini kepakai semua, habis ya. Di sini terbentuk ya. Nah, ini yang kita pakai nanti garamnya. Oke, ini jadi konsepnya adalah hidrolisis. Nah, kita punya CH3COONa, CH3COO- tambah Na plus ya. Oke, ini yang bisa terhidrolisis, ini tidak bisa. Nah, tadi ini 20 milimol. Kita harus bagi dengan volume totalnya supaya dapat molaritasnya. Volume totalnya kan 200 tambah 200 jadi 400 ml. Jadi mili dengan M bisa dicoret ya. Jadi mol per liter juga boleh. 2/40 1/20 ya, 0,05 M atau 5 kali 10 pangkat minus 2 M. Maka ini juga sama kan, 5 kali 10 pangkat minus 2 M. Oke, karena ini saya buat deh lagi ya, CH3COO- tambah H2O, CH3COOH plus OH-. Nah, ini bukti bahwa ini bersifat basa. Makanya pakai rumus OH- sama dengan dia KW per Ka kali konsentrasi CH3COO-.
Masukkan angkanya. KW 10 pangkat minus 14. KA nya berapa? 10 pangkat minus 5 ya. CH3COO min tadi 5 kali 10 pangkat minus 2. Atau akar 5 kali 10 pangkat minus, jadinya 11 ya. 16 dengan 5, 11. Akar 5 dia kasih tahu tadi 2,23. 10 pangkat minus 11 diakarkan jadi bagi 2 aja. 10 pangkat minus 5,5. Ini masih OH minus. POH min log OH minus. Min 2,23. Min log ya. Oke, jadi dapat di sini 5,5 min log 2,23. Sedangkan pH-nya kan 14 kurang ini. Berarti 14 kurang 5,5 itu 8,5 ya. Minus jadi plus log 2,23. Yang tepat, yang dadu. Nomor 10 ada reaksi lagi. Jadi sebelum kita mikir-mikir akan seperti apa, ya yang terbaik adalah buat aja dulu reaksinya. H4CN ya. 4CN. Oke, ini adalah basa lemah, asam lemah. Oke, kalau ini mau jadi hidrolisis, maka kita cuma butuh harga Ka dan Kb. Ini Kb-nya, ini Ka-nya. Sebenarnya Ka-nya kan udah ketahuan 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 5. Udah jelas Ka-nya lebih besar dari Kb. Maka pasti nanti akan bersifat asam. Nah, maka pH yang tepat untuk asam udah pasti yang A gitu. Tapi kalau disuruh harus pembuktian ya kita hitung aja ya. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kb. Ini untuk yang sama-sama lemah ya, hidrolisis total ya. Akar KW-nya 10 pangkat minus 14, Ka-nya 10 pangkat minus 4, Kb-nya 10 pangkat minus 5. Jadi 16 dengan 5 akar 10 pangkat minus 18 dengan 5 ya, 13. Nah 13 per 2 itu kan 10 pangkat 6,5 ya. Maka pH-nya 6,5. Pas ya. Ya, jadi tadi dari segi logik aja udah langsung dapat jawabannya sebenarnya. Ini untuk pembuktiannya. Ini untuk yang sama-sama lemah ya, hidrolisis sempurna atau total. Nomor 11 ada 0,2 gram garam karbonat dilarutkan dalam 500 ml air. Larutan pH 9 yang terjadi. Dikasih tahu Ka, tapi kita ditanya garamnya. Nah, tapi dikasih tahu AR. Oke, berarti nanti dari MR-nya kita bisa dapat ya. Oke, kita breakdown dulu deh. Garamnya, garam karbonat ya, 0,2 gram. Yang kita nggak tahu itu garamnya apa, tapi volume airnya dikasih tahu 500 ml. Oke, pH sama dengan 9. Ini kan udah pasti basa ya. Kalau basa itu kita harus bongkar sampai jadi OH minus. Ini kan POH-nya 14 kurang 9, 5. Konsentrasi OH minusnya 10 pangkat minus 5. Nah, jadi kalau kita masuk rumus, OH minus sama dengan akar KW per Ka kali ya si ini ya, CO32 minnya ya, karbonatnya ya. Nah, tinggal masukin 10 pangkat minus 5 sama dengan akar 10 pangkat minus 14, 10 pangkat minus 5 ya. Salah ini. Ada di situ ya, 4 kali 10 pangkat minus 7 kali si CO32 minnya.
kuadratkan 10 pangkat min 10 sama dengan ini kan jadi 1/4 ya, kali 10 pangkat minus 7 kali si CO3 2 minnya. Maka CO3 2 minnya itu sama dengan, berarti naik ke atas ya, 10 pangkat min 10 per 1/4 kali 10 pangkat minus 7. Oke, berarti dapat 4 kali 10 pangkat minus 3 ya. Oke ya, 0,004. Oke, belum selesai juga ya. Belum selesai juga, kita harus cari MR-nya supaya kita tahu sebenarnya apa sih nih senyawa atau garam karbonatnya tadi ini. Oke, gimana caranya? Udah ada molaritas. Tapi kan ada data pendukungnya, ada volume, ada massa ya. Jadi sini deh. M sama dengan massa per MR 1000 per volume dalam mili. Tadi 0,004, massanya 0,2, MR yang kita cari volumenya 500 ya. Ini kan 2 ya. Ini 0,4 ya. Ini MR sama dengan 0,4 per 0,004. Berarti 100 ya. Nah, kita tinggal cek lah mana di sini yang MR-nya 100. C itu kan 12. O-nya kalau 3 kali untuk O kan 48 ya. Ini aja udah 60. Berarti supaya 100 kita butuh 40. Ya, tinggal cari aja mana yang 40. CA. Maka jawabannya adalah yang B, CaCO3. Agak ribet ya. Nomor 12. Ada larutan penyangga yang terbentuk ketika 300 ml NH3 pH 10,5 plus log akar 2 dengan 200 ml H2SO4 pH-nya 2 min log 2. Ada KB-nya berapa pH campuran. Oke, sebelum ke reaksi dan MRS kita bongkar dulu lah satu-satu karena susunannya masih agak crowded ya. NH3 katanya pH sama dengan 10,5 plus log akar 2. Ingat NH3 adalah basa ya. Berarti pOH-nya 14 kurang itu berarti 3,5 ya. 3,5 min log akar 2. Maka konsentrasi OH minusnya sama dengan, berarti akar 2 kali 10 pangkat minus 3,5. Wah, ribet ya. Sedangkan kita cari pakai ini ya, rumus ini supaya dapat molaritas ya. KB kali M. Akar 2 kali 10 pangkat minus 3,5 sama dengan akar KB-nya udah ada 10 pangkat minus 5 kali MB. Kuadratkan di kedua sisi, jadi akarnya habis. 2 kali 10 pangkat minus 3,5 jadi 7 ya. 10 pangkat minus 5 kali MB. Maka molaritas basanya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. 0,02 M. Oh ya, ada volumenya ya. Ada volumenya berapa tadi? Volumenya sama dengan 300 ml. Nah, kan bisa dapat mol. Di mol NH3 molaritas kali volume 0,02 kali 300. Berarti ini 6 milimol. Wow, ribet ya. Oke, H2SO4 nya belum. H2SO4 ini asam kuat ya, jadi beda ya. Untuk yang kuat dan lemah beda cara menyelesaikannya ya. Oke, katanya pH-nya 2 min log 2. Maka konsentrasi H plus-nya 2 kali 10 pangkat minus 2 M.
Jadi di sini 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini kita cari. Ini kan koefisiennya 1. Jadi setengahnya. Atau 10 pangkat minus 2. 0,01 M. Si H2SO4 nya. Oh iya, dia juga punya volume. Volumenya sama dengan 200 mili. Maka kita bisa dapat mol. N dari H2SO4 tinggal kali aja. 0,01 kali 200 2 mili mol. Lanjut kita buat reaksi. NH3 tambah H2SO4 NH42SO4. Oke, hati-hati ya, koefisiennya belum. Oke, koefisien udah aman, tinggal masukkan datanya. Yang tadi katanya 6, 2, ini belum ada. Nah, berarti ini habis. Ini jadi 4, 2 kali lipat ya. Ini 2. Sisa 2, terbentuk 2. Oke, hati-hati, ini bervalensi 2, nanti kita kali 2 ya. Nah, ini kan konsepnya sekarang adalah buffer atau larutan penyangga. Oke, ini penyangganya penyangga basah karena basa lemah yang terlibat ya. Ingat ya, Kb kali si NH3-nya molnya per NH4 plusnya. Nah, NH4 plusnya kan di sini ada 2, makanya dikali 2 di sini ya. Sama dengan Kb-nya berapa? 10 pangkat minus 5 kali berarti 2 per 4, setengah ya. 0,5 kali 10 pangkat minus 5 atau 5 kali 10 pangkat minus 6. Masih OH minus. POH nya min log ya. Berarti 6 min log 5. pH 14 kurang ini 8 plus log 5. Oke, dapat yang dadu. Paling ribet nih sepertinya ya. 13 masih dengan konsep penyangga ya. Ada CH3COH dengan KOH. Yang ditanya perbandingan volume nih. Jadi volumenya nggak ada dua-duanya. Oke. pH sama dengan 5 berarti dia asam ya. Maka konsentrasi H plus 10 pangkat minus 5. Konsentrasi H plus sama dengan, oke, ntar deh, belakangan aja. Buat dulu reaksi KOH MRS. Oke, berarti CH3COOH 0,05 dikali, ya anggap aja lah X ya, milimol. Oke, sedangkan si si KOH-nya 0,05 Y lah, nggak harus milimol ya. Oke, jadi yang mau ditanya itu sebenarnya adalah berapa X banding Y ya, perbandingan volume si CH3COH dengan si KOH. 0,05 X 0,05 Y. Ingat, dalam buffer yang kuat itu akan habis ya. Maka ini 0,05. Nah, kesininya 0,05 Y. 0,05 Y. Nah, saya nggak isi yang sana ya. Ini jadi 0,05 X min Y. Ini habis 0,05 Y. Oke, masuk rumus. Berarti konsentrasi H plus sama dengan Ka kali molnya si CH3COOH dibagi molnya si CH3COO min. Ini CH3COOK kan kalau diionkan jadi CH3COO min tambah K plus. Jadi sama nilainya kok. Tadi H plusnya 10 pangkat minus 5. Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. CH3COH-nya 0,05 X min Y. Ini
0,05 Y. Coret, 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 gak coret. Pindah, Y sama dengan 2X min 2Y. Atau 3Y sama dengan 2X. Atau X per Y sama dengan 3/2. Atau 3/2 lah perbandingan volume CH3COH dan KOH-nya. Yang tepat E. Lanjut, masih ada penyangga lagi. Oke, ada asam lemah H2CO3, Ka-nya segini. Oke, lalu ditambahkan Na2CO3, ada pH sebesar 5 min log 2 yang terbentuk. Sebenarnya berapa mol sih yang ditambahin itu? Kurang lebih gitulah yang ditanya ya. Oke, bongkar dulu. pH 5 min log 2, maka H plusnya, ini asam ya, 2 kali 10 pangkat minus 5. Oke, apalagi ada ya datanya ya. H2CO3 nya itu bisa kita cari tuh, 0,2 dan ada 500 mili, berarti 1000 atau 100 ya milimol. Kalau mau mol aja deh, 0,1 mol ya, karena yang di opsi semuanya mol. Sedangkan Na2CO3 nya belum ada ya. Oke, H plus, konsentrasi H plus sama dengan Ka kali si H2CO3 dibagi dengan CO3 2 minnya. Oke, ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 ya. Ka nya mana Ka? 4 kali 10 pangkat minus 7. H2CO3 tadi udah dihitung 0,1. Nah ini mol CO3 2 min. Oke, tinggal kali-kali 2 nya coret, 4 sisa 2, 10 minus 5 coret, ini jadi minus 2 itu ya. Berarti mol CO3 2 min sama dengan, berarti jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 mol. Oke, yang ditanyakan Na2CO3. Nah, kalau kita breakdown, kita ionisasi Na2CO3. Ini 2 kali 10 pangkat minus 3, maka di sini juga sama karena koefisiennya sama kan. Ya, jadi Na2CO3 dimasukkan adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 mol atau 0,002 mol. B. Oke, nomor terakhir ya, 15 dulu ya. Nanti 15 berikutnya di video selanjutnya ya. Oke, ada larutan dibuat dengan memasukkan 7,8 gram natrium malat ya. Ini garamnya berarti. Oke, ada asam malatnya juga, volume dan molaritasnya ada. Ditambahkan lagi nanti 4 mili HBr. Wow. Berapa pH awal dan pH larutan setelah ditambah asam berturut-turut. Nah, ini kerjanya agak banyak nih ya, soal nomor 15 nih. Oke, kita bongkar dulu. Misalnya si natrium malat deh. Natrium malatnya itu kan kita bisa dapat molnya tuh, karena ada massa dan mr. Ya kan? Ini adalah berapa ya? Sekitar 0,05 ya. Mol. Sedangkan si asam ya, asam malatnya juga kita bisa cari molnya, molaritas kali volume. Volumenya 500 ya, mili. 500 berarti 4 ya, 40 jadinya ya, 40 mili mol. Kita jadikan mol 0,04 mol. Jadi asamnya sudah ada, garamnya atau konjugasinya sudah ada. Jadi ini sebelum dulu deh. Ini kan buffer ya.
karena dia asam lemah dengan konjugasinya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka 4 kali 10 pangkat minus 4 dikali asam malatnya dibagi konjugasinya atau garamnya ya. Ini berarti 3,2 ya. 10 pangkat minus 4. Sedangkan pH-nya berarti min log. Min log 3,2 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 4 min log 3,2. Itu pH sebelum. Wah, sebenarnya udah ada jawabannya nih yang C. Tapi kita cari aja ya sesudah. Nah, ini kan buffer, ditambahin dia sedikit asam. Jadi ada HBr 0,5 dengan 4. Berarti kan 0,5 kali 4 ini adalah 2 milimol atau 0,002 mol. Jadi yang ditambahkan dikit ya. Ini kita anggap aja H+ ya. Nah, kalau direaksikan dengan tadi yang buffer tadi, H+ itu nyerang siapa sih? Udah pasti nyerang si garamnya ini ya, si basa konjugasinya. Masa asam nyerang asam gitu. Jadi dia nyerang si natrium malat. Jadi C3H5O3 COO-. Nah ini ya. Tambah H+ yang dari HBr. Terbentuk C3H5O3 COOH. Ini konjugasinya, ini yang dari HBr, ini asam lemahnya MRS. Oke, tadi H+-nya 0,002, kecil yang ditambahkan ya. Sedangkan di awal dia ada 0,05 ya. Yang ini ya. Sedangkan di asamnya juga udah ada di awal. Nah, hati-hati. Udah pasti sih H+-nya yang habis karena paling kecil sekali. Itu. Udah tinggal kita turunkan, ini dikurangin ya jadi 0,048 ya. Ini kan habis. Ingat di sisi kanan tuh dijumlah ya, bukan dikurang. Nah, hati-hati di situnya. Baru kita masuk rumus seperti exact sama seperti soal yang di atasnya, soal yang sebelum gitu ya. Sama dengan Ka. Ka-nya berapa? Ka-nya tadi 4 kali 10 pangkat minus 4 dibagi asam per garamnya. Ya, hati-hati jangan terbalik. Nah, posisi asamnya ini konjugasinya atau garamnya. Nah, jadi 0,042 per 0,048. Ini saya dapatnya ini sebesar 3,5 kali 10 pangkat minus 4. Maka pH-nya minus lognya ya, 4 min log 3,5. Pas ya ini ya. Sebelum, sesudah. Opsi yang tepat adalah yang C. Oke, itu dulu ya, sampai 15 dulu. Untuk lanjutannya nanti bisa cek di video berikutnya ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke, sampai jumpa di video yang kedua. Bye bye.